Baik sahabat Ipari semua, kembali lagi bersama kami di podcast Ipari yakni Kopi Hitam. Kongko penuh inspirasi, hasilkan ilmu, tambah amal. Salawat dan salam, tak lupa kita senantiasa curah limpahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW, beserta para sahabat, keluarga, dan tabi'in, dan insya Allah kelak di hari akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dan karomahnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik sahabat Ipari semua, pernahkah kita berpikir bahwa banyak sekali perbedaan di antara kita? Lalu bagaimana sih kita menjaga perbedaan itu menjadi sebuah persatuan? Dengan tema kita kali ini pada podcast yaitu moderasi beragama, menjaga persatuan di tengah perbedaan. Dan untuk narasumber kita kali ini yakni Bapak Haji Mursana MAG, penyuluh agama Islam KUA Duku Puntang, juga sekaligus Sekretaris FKUB Forum Komunikasi Umat Beragama di Kabupaten Cirebon. Mari kita perkenalkan dulu beliau kepada Bapak Haji Mursana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mursana, ya. Sehari-hari saya bertugas di KUA Duku Puntang sebagai seorang penyuluh agama Islam. Di samping itu juga saya aktif sebagai sekretaris pengurus FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Cirebon. Seperti itu ya, sekilas dari perkenalan saya. Baik Pak Mursana, mendengar kata moderasi beragama tuh bagaimana sih Pak? Terlintas dari benak Bapak itu seperti apa moderasi beragama tersebut? Moderasi, satu kata yang tepat buat moderasi adalah toleransi. Saling menghormati, saling menghargai di tengah perbedaan gitu. Wabil khusus, sekarang kita berada di Kabupaten Cirebon. Kita tahu bahwa Cirebon itu berasal dari kata caruban, artinya adalah campuran. Artinya adalah bahwa masyarakat Cirebon itu masyarakat yang campuran, masyarakat yang beraneka ragam, agama, budaya, suku, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan perbedaan agama, budaya, suku, atau caruban ini, moderasi beragama bisa menyatukan semua perbedaan yang ada itu. Inilah barangkali makna dari moderasi beragama bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Saya sering menyampaikan dalam berbagai pertemuan, setiap kali ada acara forum kerukunan, kami selalu menyanyikan lagu yang barangkali sangat penting untuk direnungi gitu ya. Karena Cirebon itu visinya adalah Cirebon Katon beberapa tahun yang lalu, maka kami kemudian mencoba membuat lagu Cirebon Katon terutama dalam keagamaan gitu. Lihat Cirebonku penuh keberagaman, ada yang Islam dan ada yang Kristen, ada yang Hindu dan ada yang Buddha, ada Konghucu, semua rukun damai. Nah, inilah barangkali visi dari forum kerukunan ke depan, bahwa Kabupaten Cirebon walaupun dengan berbagai agama, budaya, suku dan sebagainya, harapannya adalah hidup berdampingan, hidup dengan rukun, aman dan damai. Lalu bagaimana ketika ada sebuah pendapat kalau semisalnya kita itu tidak boleh berteman dengan yang berbeda agama? Takutnya katanya nanti kebawa arus gitu, sedangkan kita sendiri masih mengokohkan iman. Ya, kami aktif di forum kerukunan itu dari tahun 2011 ya. Berarti sekarang sudah lebih dari 10 tahun gitu. Dan faktanya kami bergaul dengan berbagai corak ya, teman-teman agama yang berbeda-beda. Faktanya yang Hindu tetap Hindu, yang Buddha tetap Buddha, bahkan kami yang Islam juga tetap Islam gitu. Bahkan Islamnya dalam tanda kutip makin yakin dengan keagamaannya gitu.
Oleh karena itu maka bahwa anggapan bahwa program moderasi beragama itu adalah program yang dalam tanda kutip pemurtadan gitu, atau membuat orang akan jadi murtad. Pertanyaannya, murtad dari mananya gitu. Justru moderasi beragama itu adalah kita belajar mengamalkan agamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing gitu. Ini barangkali yang harus kita cermati kita bersama, bahwa moderasi beragama itu maknanya adalah sebuah cara pandang, sebuah sikap, sebuah praktek dalam beragama atau dalam mengamalkan agama melalui jalan tengah gitu. Artinya adalah bahwa kalau Kiai Said sering mengatakan bahwa moderasi itu adalah sebuah keyakinan, sebuah pemahaman, sebuah praktek dalam beragama, tidak terlalu atau tidak berlebihan ke kanan, tidak berlebihan ke kiri. Artinya adalah kita berada di tengah-tengah gitu ya. Tengah-tengah artinya adalah ya tawazun ya, bersifat adil, bersifat keseimbangan gitu, tidak terlalu ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Di samping itu juga moderasi beragama itu kita dituntut bukan hanya kita mengamalkan ajaran agamanya, tetapi kita juga dituntut agar kita itu mengamalkan posisi kita, bahwa kita adalah sebagai manusia, berarti kita harus punya sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat keadilan. Di samping itu juga kita juga hidup di Indonesia ini sebagai warga negara. Oleh karena itu maka dituntut juga bagi kita itu agar kita senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip kebangsaan yang biasa dikenal dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah barangkali poin-poin dari moderasi beragama itu. Sekarang kan lagi zaman digital nih Pak. Banyak juga kan konten-konten yang justru menyudutkan beberapa agama atau bahkan ada sempat yang menjatuhkan bahkan ya Pak. Bahkan ketikan-ketikan dari komentar-komentar netizen itu juga mungkin bisa jadi menyakiti beberapa belah pihak, apalagi yang namanya minoritas gitu Pak. Jadi bagaimana cara menyikapi untuk kita berbijak dalam sosial media dalam moderasi beragama tersebut? Ya, jadi pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek atau tabayun dulu dalam posisi atau keadaan berita tersebut itu. Kemudian sumbernya dari mana ya. Nah, nanti kalau sudah jelas beritanya benar atau salah gitu kan, baru kita bisa mengambil sikap gitu. Andaikan yang terjadi dalam pemberitaan itu sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang tidak benar gitu ya, maka kewajiban kita adalah untuk meluruskan ya, meluruskan jalannya berita itu, bagaimana agar berita itu bisa seimbang, bisa adil, sesuai dari narasumber yang kompeten. Dalam hal ini kaitan dengan berita yang berkaitan dengan hidup keberagaman itu. Oleh karena itu maka ya bagi kita ya khususnya setiap kali ada berita-berita yang dalam tanda kutip melenceng, maka tidak langsung diterima berita itu ataupun diposting kepada yang lain sebelum kita benar-benar mengecek atau tabayun dulu kepada yang bersangkutan ya, kepada yang bersangkutan atau kepada sumber berita itu. Jangan sampai berita yang kurang baik atau berita hoax itu menyebar kemana-mana gitu, menyebar kemana-mana, padahal berita itu adalah merupakan berita kebohongan ya. Semua agama kita tahu bahwa agama apapun melarang kebohongan itu, bahkan dosa yang paling besar itu adalah dosa kebohongan gitu. Saya kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa disampaikan kepada masyarakat ya, khususnya jamaah-jamaah kita yang ada di majelis taklim, yang ada di jamaah musola ataupun jamaah-jamaah yang lain, agar kita senantiasa berhati-hati ketika menerima sebuah berita gitu. Lebih-lebih biasanya ya, tahun depan ya, apa tahun ini saya lupa lagi ya, itu mau ada pemilihan kepala desa secara serentak ya. Jadi jangan sampai persoalan-persoalan isu-isu ya, isu apapun terutama isu agama
padahal itu adalah tidak benar dengan tujuan karena ingin mengambil untung dari politiknya atau dari kepentingannya sehingga menghalalkan cara dengan menebar fitnah, dan ini adalah sangat bahaya sekali. Kita semua tahu bahwa dalam berbagai kasus yang ada di Indonesia ini banyak sekali sebuah kerusuhan, sebuah pertikaian, bahkan pertumpahan darah itu diakibatkan karena atau dipicu karena berita-berita bohong. Saya kira demikian sikap kita seperti itu. Oh, baik. Berarti kita harus meng-cross check kembali apa ya berita tersebut bahwa benar atau tidak. Nah, lantas bagaimana cara kita untuk memanfaatkan media sosial ini menjadi ladang dakwah ataupun ladang untuk tell kepada masyarakat informasi-informasi yang terkait moderasi beragama itu, Pak? Ya, jadi yang pertama adalah media sosial itu harus dipahami gitu, bahwa media sosial itu isinya seperti kertas putih ya, jadi tergantung kita mau menulisnya apa atau membuat tulisan pakai warna tinta apa gitu. Jadi artinya media sosial itu adalah alat yang sangat efektif untuk menjadikan sesuatu menjadi benar ataupun salah gitu. Oleh karena itu maka bagi kita ya, khususnya adalah keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dalam hal ini, penyuluh agama, wajib bagi kita adalah untuk menyampaikan hal-hal yang benar, hal-hal yang positif ya. Kemudian sebelum kita menyampaikan hal-hal itu tentu saja kita harus mencari literasi yang benar ya, mencari literasi yang benar. Kita membacanya, kalau membaca buku-buku yang seperti apa, kalau kita mendengarkan ceramah atau nasihat ya, kita lihat dulu kemampuan dia atau kompetensi dia dalam bidang tersebut itu. Jadi jangan sampai kita ingin menyampaikan sesuatu yang benar di media sosial, tetapi kita tidak mempunyai literasi, baik literasi bacaan-bacaan buku maupun literasi-literasi dari narasumber-narasumber yang terpercaya, yang ahli di bidangnya gitu. Oke, baik, terima kasih. Yaitu dia berarti kita harus bisa memanfaatkan media sosial kita itu untuk hal-hal yang baik. Seperti tadi kertas putih, bagaimana kita mengarahkan kertas putih tersebut untuk sebuah apa. Bisa jadi itu adalah sebuah keburukan atau kebaikan. Tapi sebagaimana yang diajarkan oleh agama kita harus selalu berbuat baik. Jadi usahakan kertas putih itu diisi dengan tinta-tinta kebaikan. Oke, Pak. Jadi peran sendiri sebagai Bapak penyuluh agama di KUA Kecamatan Duku Puntang ini, apa sih Pak perannya untuk bisa menjadikan persatuan kerukunan ini? Jadi kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon itu adalah kecamatan yang warna-warni. Kami dari Duku Puntang itu termasuk kecamatan yang dalam tanda kutip kecamatan yang perbatasan ya. Perbatasan dari Kabupaten Cirebon Majalengka dan Kabupaten Cirebon Kuningan gitu. Oleh karena itu dalam segi bahasa saja bahasanya beragam gitu. Walaupun di Kecamatan Duku Puntang itu tidak ada tempat ibadah lain gitu ya, selain masjid gitu. Di sana nggak ada gereja, nggak ada pura, nggak ada apa namanya itu ya tempat atau rumah ibadah agama yang lain. Tetapi walaupun Duku Puntang itu adalah satu agama Muslim gitu, tetapi dari sisi keberagaman sangat-sangat beragam ya. Dari Muslim sendiri pemahamannya ada yang cara beragamanya ya dilakukan secara Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, ada yang secara Muhammadiyah, ada Persis juga, ada PUI juga gitu ya. Nah seperti itu keadaannya. Oleh karena itu maka kami selalu apa namanya itu mempunyai keyakinan bahwa perbedaan itu jangan sampai dijadikan sebagai alat untuk permusuhan, tapi bahkan justru perbedaan itu harus dijadikan alat untuk persatuan gitu. Saya sering menggambarkan ya dalam berbagai dalam tanda kutip ya berbagai kesempatan ya, dalam ceramah-ceramah yang kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa kita harus mengambil ibarah, mengambil sebuah contoh gitu ya, sebuah contoh misalnya saja kebun binatang gitu. Saya sering mencontohkan kebun binatang. Kalau kita lihat Ragunan atau kebun binatang yang lain,
itu kan binatangnya berbeda-beda gitu. Jadi kenapa pertanyaannya kebun binatang itu sampai dengan saat ini masih banyak dikunjungi banyak orang? Itu jawabannya karena binatangnya berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya kebun binatang itu binatangnya hanya monyet saja gitu, atau hanya ular saja, ya orang cepat bosan gitu, tidak menarik dikunjungi gitu. Begitu pula saya sering menggambarkan bahwa bangunan-bangunan ibadah yang ada di Kabupaten Cirebon itu, ya terutama yang tua-tua seperti Kelenteng Jamblang gitu ya, kemudian lagi masjid-masjid tua di Kabupaten Cirebon, ada masjid-masjid yang dianggap keramat gitu ya. Pertanyaannya kenapa bangunannya sampai sekarang masih dalam keadaan kokoh? Nah, itu jawabannya adalah karena bahan bangunannya terbuat dari bahan yang berbeda-beda gitu. Di situ ada besi, ada kayu, ada tembok gitu ya, ada bata dan lain sebagainya. Semuanya tidak perlu menonjolkan dirinya masing-masing gitu. Jadi kita profesional saja. Ya, hal yang kira-kira profesinya harus tersembunyi ya, kenapa harus ditonjolkan kepada yang lain gitu. Jadi misalnya besi itu fungsinya di dalam bukan di luar gitu. Jadi jangan maksakan besi di luar gitu. Malah justru bangunan malah bukan bertambah baik ya, malah secara estetik bukan ya kurang begitu indah gitu. Oleh karena itu maka semua perbedaan-perbedaan yang ada itu disatukan, ya kemudian kita saling memahami perbedaan-perbedaan itu. Kalau sudah paham, kita ngerti, baru kita akan berpikir, oh ya ternyata di luar diri kita itu ada orang lain yang berbeda dengan diri kita. Inilah barangkali yang sering orang konflik dalam persoalan ini, karena dia menganggap bahwa nggak ada yang lain gitu loh. Maka kesadaran individu kita perlu dipertebal bahwasanya di luar diri kita itu ada orang lain yang berbeda. Inilah hakikat dari moderasi beragama itu. Oke, baik. Itu kan tadi berarti di Duku Puntang sendiri kan ada banyak perbedaan secara berpendapat ataupun secara tadi Pengamalan beragama. Nah, itu kan Pak banyak juga di kecamatan-kecamatan lain juga. Lalu tetap aja ada pendapat yang ekstremisme gitu Pak. Jadi bagaimana sih kita sebagai para penyuluh agama menyampaikannya dengan penuh hati-hati supaya mereka juga sadar? Ya, jadi kewajiban kita selaku penyuluh agama adalah dalam berbagai pertemuan di majelis taklim itu jangan bosan-bosan sampaikan kepada mereka gitu ya, bahwa Indonesia ini adalah terdiri dari berbagai macam agama, suku dan budaya gitu. Maka kewajiban kita adalah merawatnya gitu. Gus Dur ya, sering menyampaikan dalam berbagai pertemuan, kemudian dikuatkan oleh Gus Mus itu ya, beliau sering menyampaikan bahwa untuk menanamkan rasa kepemilikan kita kepada Indonesia adalah harus punya keyakinan bahwa kita itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam ya, kalau kita Islam ya. Nah, atau dalam secara luas kita itu adalah orang Indonesia yang beragama apapun agamanya gitu, bukan orang Islam yang kebetulan berada di Indonesia. Sekali lagi, kalau dalam bahasa Gus Mus itu, kita itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan berada di Indonesia. Oleh karena kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam, ya kebetulan saja saya beragama Islam, karena banyak teman-teman kita agama yang lain. Kebetulan saja saya NU, kebetulan saja Muhammadiyah gitu loh, gitu ya. Karena banyak lagi yang lainnya. Artinya adalah bahwa Indonesia itu milik kita gitu. Apapun agamanya, Indonesia milik kita. Kita tidur di Indonesia, kita lahir di Indonesia, kita makan di Indonesia, bahkan kita mati pun nanti di Indonesia gitu. Oleh karena itu maka kewajiban kita adalah merawat Indonesia itu. Jangan sampai Indonesia itu diobrak-abrik, jangan sampai Indonesia dirusak gitu. Atas nama pun tidak boleh begitu. Sebaliknya adalah beliau mengatakan kita itu bukan orang Islam yang kebetulan berada di Indonesia. Artinya adalah kalau kita memahami ini, dia bukan orang Indonesia asli, ya, bukan orang Indonesia asli, tapi dia datang ke Indonesia walaupun agamanya Islam, walaupun agamanya Kristen ataupun agama yang lain gitu, ya, sehingga dia itu yakin dengan agamanya, tapi dia tidak yakin dengan negaranya gitu, dengan negaranya. Maka dia
tidak punya tanggung jawab merawat Indonesia ini. Yang dia bawa adalah agamanya, yang dia rawat adalah agama, tapi Indonesianya nggak peduli apakah Indonesia aman atau tidak aman gitu. Maka memahami dari ucapan Gus Dur yang dipopulerkan oleh Gus Muslim itu adalah bahwa kita adalah orang Islam yang kebetulan beragama apapun. Kewajiban kita adalah merawat, menjaga Indonesia ini. Bukan kita orang agama yang lain, kemudian numpang di Indonesia, sehingga kita itu tidak punya tanggung jawab apapun kepada Indonesia ini. Gitu. Itulah hakikat dari makna sebuah perbedaan, kemudian kita bisa merawat negeri ini dengan sebaik-baiknya gitu. Bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan, perbedaan adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, perbedaan adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri lagi. Karena perbedaan adalah merupakan sunatullah. Bukan Indonesia kalau tidak bineka. Bukan Indonesia kalau hanya Islam. Bukan Indonesia kalau hanya Kristen. Bukan Indonesia kalau bukan hanya Jawa, Sunda dan sebagainya. Tetapi Indonesia itu adalah bineka tunggal ika, agamanya macam-macam, budayanya macam-macam, kemudian sukunya macam-macam. Itulah Indonesia gitu. Jadi tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa dipisah-pisahkan antara Indonesia dengan kebinekaan itu. Indonesia adalah kebinekaan, berarti kebinekaan adalah merupakan takdir, merupakan sunatullah yang tidak bisa kita pungkiri keberadaannya gitu. Tinggal kita bisa merawat, bisa meminus dari perbedaan itu, jangan sampai perbedaan itu menjadi sebuah permusuhan. Bahkan sebaliknya, perbedaan yang ada harus menjadikan kita hidup menjadi rukun antar sesama. Inilah hakikat dari ajaran moderasi beragama gitu. Oke, baik. Ada juga nih Pak, ada sebuah statement beberapa tahun lalu kalau misalnya kita tuh mengucapkan selamat Natal ataupun bahkan selamat-selamat yang lain untuk agama lain itu menjadi sebuah hal yang salah gitu. Nah itu bagaimana ketika ada statement kayak gitu, bahkan yang ngomongnya itu bukan orang kecil gitu, tapi orang yang berilmu juga. Ya, ya ini kan persoalan ikhtilafiyah kalau dalam Islam itu. Persoalan yang dari zaman dulu sampai sekarang tidak akan selesai gitu. Karena itu adalah tafsir gitu kan. Mengucapkan selamat Natal atau selamat kepada agama apapun gitu kan. Itu adalah multi tafsir atau multi pemahaman di kalangan para ulama-ulama Islam itu. Ada yang membolehkan gitu, ada yang bahkan melarang secara keras gitu. Secara pribadi saya berpikir bahwa persoalan murtad, persoalan pindah agama itu adalah persoalan hati gitu. Karena berkaitan dengan persoalan hati, maka hanya Allah saja yang tahu gitu kan. Hanya Allah saja yang tahu gitu. Ya. Oleh karena itu maka karena ini persoalan hati gitu ya, hanya Allah saja yang tahu, tidak perlu kita memperbesarkan persoalan-persoalan yang bersifat furu'iyah ini gitu. Karena walaupun bagaimanapun perbedaan itu tidak perlu dipaksa supaya sama. Begitu pula persamaan tidak perlu dipaksa supaya berbeda gitu. Seperti yang Gus Dur bilang ya, seperti itu gitu ya. Jadi perbedaan tidak perlu dipaksa supaya sama, ataupun sesuatu yang sama tidak perlu dipaksa supaya berbeda gitu ya. Oleh karena itu maka sikap kita apabila ada orang yang punya keyakinan seperti itu, kita hargai saja gitu ya. Jadi ketika ada yang mengharamkan gitu ya, atau misalnya melarang, ya kita hargai. Begitu pula yang punya pikiran nggak boleh atau melarang, harus menghargai juga ketika ada orang yang punya pikiran membolehkan gitu. Inilah hakikat dari sebuah makna moderasi beragama, toleransi gitu ya. Jadi menghargai pendapat, menghargai sikap yang berbeda dengan diri kita gitu. Nah, seperti itu. Oke Pak, jadi ada beberapa pertanyaan dari netizen itu, pasti dari beberapa Gen Z dan juga Gen Alpha itu suka dengan beberapa barat-baratan. Bahkan sekarang lagi emak-emak aja tuh ada drama Cina, ada drama Korea. Ya bagi kita sebagai Muslim ya, sebagai orang Islam tentu saja ya the best idola itu ya, idola kita yang paling utama adalah
Nabi Muhammad SAW, orang yang diampuni dosanya sebelum dan sesudahnya dan dijamin Allah untuk masuk surga gitu loh. Tentu saja itu gitu ya. Tetapi dalam persoalan-persoalan yang lain gitu kan, ya saya kira nggak jadi masalah kita mengidolakan yang lain gitu kan. Selama ya sesuatu itu bisa bermanfaat untuk diri kita semua gitu. Bukankah Allah itu sering mengatakan dalam Al-Quran itu afala ta'qilun gitu kan, afala tatafakkarun dan sebagainya. Artinya adalah bahwa ini tantangan buat kita semua, bahwa kita harus berpikir tentang kejadian-kejadian ya, tentang keberadaan yang ada di alam semesta ini. Banyak pelajaran-pelajaran ya, pelajaran-pelajaran yang ada di alam semesta ini ya, seperti Al-Quran sering menggambarkan fakta biru gitu ya. Ya fakta biru, ambillah pelajaran gitu wahai orang-orang yang berakal dari alam ini gitu ya. Dulu waktu ya kita pesantren itu pernah ngaji pertama kali fikih itu fikihnya Safinah gitu atau Safinatun Najah gitu. Dalam syarah Kasifatus Saja itu di sana itu ada sebuah kalau nggak salah dalam bab najis ya, ada sebuah hikayat atau ada sebuah pelajaran yang ditulis oleh Imam Nawawi itu gitu, bahwa kita itu sekali-kali harus mengambil pelajaran dari seekor anjing gitu ya. Jadi anjing yang najis saja gitu ya, tidak semua buruk gitu. Ada beberapa watak anjing, ada beberapa perilaku anjing yang perlu kita tiru ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya apa? Dalam kitab itu dinyatakan bahwa anjing itu adalah termasuk binatang yang setia kepada majikannya gitu. Apa pelajaran yang kita ambil? Nah, kita juga harus setia kepada majikan kita. Siapa majikan kita itu? Ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang kedua adalah terkait dengan kerelaan gitu, kerelaan. Anjing itu mau ditempatkan di mana saja siap gitu loh. Ditempatkan tempat yang baik, yang buruk, yang jauh, yang dekat, asal yang menempatkan itu ridho gitu, asal majikannya ridho nggak jadi masalah gitu. Jadi artinya gitu, apapun yang menimpa diri kita mau baik mau buruk gitu kan, asal Allah yang memberikan nasib kepada kita, kita harus tetap menerima dengan posisi yang Allah berikan kepada kita. Dan masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Nah itu baru anjing, belum lagi makhluk-makhluk yang lain gitu loh, belum lagi makhluk-makhluk yang lain gitu ya. Misalnya apa lagi contohnya? Contoh yang lain misalnya burung gitu kan. Ya kita mengambil pelajaran dari burung. Apa yang kita ambil dari burung itu? Ya, burung itu setiap hari ya pergi dari sarangnya mencari makan. Burung nggak pernah putus asa walaupun tempat kerjanya itu diobrak-abrik orang. Dia nggak pernah putus asa walaupun tempat mencari nafkahnya itu diambil oleh banyak orang. Kewajiban burung adalah berangkat mencari nafkah, walaupun ketika dia pulang itu kadang bawa makanan, kadang dia kenyang, kadang juga tidak kenyang gitu loh gitu. Saya kira itu yang perlu kita ambil dari binatang-binatang dan binatang-binatang yang begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Dengan tumbuh-tumbuhan banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang harus kita jadikan sebagai pelajaran ya untuk kita semua. Misalnya apa? Pepaya gitu. Pepaya itu kan akarnya itu lembut. Akar pepaya itu lembut. Tetapi pepaya itu walaupun akarnya lembut, tetapi kelembutan dari akarnya itu bisa menembus tembok atau bisa menembus batu yang sangat kokoh gitu. Artinya kaitan dengan persoalan dakwah adalah kalau kita menyampaikan hal ya atau isi dari dakwah itu dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, berulang-ulang, nggak putus asa, lama-lama juga sekeras apapun orang, sekeras apapun hati manusia, lama-lama akan jadi tembus juga. Tentu saja dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Atau misalnya binatang yang lain, ikan gitu kan. Ya, kita lihat ikan di laut. Ikan di laut itu walaupun sekelilingnya itu asin, airnya asin, tetapi dia tidak ikut-ikutan asin gitu ya. Nah, ini adalah membuktikan bahwa kita nggak apa-apa menjadi contoh, menjadi atau mengambil pelajaran dari yang lain selain dari orang Islam, sepanjang itu adalah sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang kita anut gitu. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bapak Haji Mursana. Ya, itu dia. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari segi manapun karena alam semesta ini banyak dan kita bisa mengambil posisi
apapun seperti tadi yang dicontohkan dari Pak Haji. Mungkin Pak Haji satu pesan terakhir sebelum penutup podcast kali ini untuk para sahabat IPARI semua. Ya, pesan dari saya ya, khususnya sebagai seorang penyuluh dan sebagai penggerak kerukunan, saya kira ada sebuah syair yang sering kita sampaikan dalam berbagai pelatihan kerukunan gitu ya. Ini bentuknya nyanyian sederhana gitu ya. Oke, boleh Pak. Cirebon kudu rukun, Cirebon kudu aman, Cirebon kudu damai, harapan kita kabeh. Cirebon kudu rukun, Cirebon kudu aman, Cirebon kudu damai, harapan kita kabeh, harapan kita kabeh. Inilah perjuangan kita sebagai seorang penyuluh, punya kewajiban untuk bagaimana agar Cirebon ini tetap rukun, aman, dan damai di tengah berbagai perbedaan agama, suku, budaya yang ada. Caruban bermacam-macam, campuran, tetapi tetap dalam keadaan aman dan damai. Demikian saya kira. Ya, sekian podcast IPARI kita kali ini dengan tema moderasi beragama menjaga persatuan di tengah perbedaan. IPARI Kopi Hitam, kongko penuh inspirasi, hasilkan ilmu, tambah amal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.